Fernandes. Ini Harry, pacarnya Akila. Harry akan ikut belum? Oliver, pasti sahabat Akila yang kasih gelang. Wah, salah. Dia terlalu akrab. Begini dulu nih sekarang. Gue lagi ngapain sih? Malam yang akhirnya dinanti tiba juga. Makan malam keluarga besar Chandrawinata dan Fernandes terasa hangat sejak langkah pertama memasuki ruang makan yang sudah ditata rapi. Suasana elegan tapi tetap akrab, penuh senyum dan rasa lega. Kali ini bukan sekadar pertemuan formal antar keluarga, tapi juga momen penting yang membawa banyak cerita baru. Mayang dengan bangga memperkenalkan Harry secara resmi sebagai kekasih Akila di hadapan Amanda dan seluruh keluarga besar. Rasanya seperti satu babak baru yang akhirnya diumumkan terang-terangan. Mayang terlihat paling sumringah. Baginya, Harry bukan hanya sosok yang menjaga hati Akila, tapi juga pria yang sudah membuktikan perjuangannya, terutama saat membantu kepulangan Michael dari luar negeri. Usaha dan ketulusan Harry membuat keluarga Chandrawinata semakin yakin bahwa Akila berada di tangan yang tepat. Makan malam berjalan lancar tanpa ketegangan berarti. Obrolan mengalir ringan, dari bisnis keluarga sampai cerita-cerita santai soal kehidupan sehari-hari. Sesekali topik asmara ikut jadi bahan candaan yang membuat suasana makin cair. Kedua keluarga tampak menikmati momen ini, seolah sekat formalitas benar-benar mencair malam itu. Di tengah suasana santai, Amanda iseng menyinggung nama Oliver dan menanyakan apakah Akila sudah bertemu dengannya lagi. Pertanyaan sederhana itu cukup membuat Harry menangkap sesuatu. Nama Oliver langsung mengingatkannya pada sosok teman lama Akila dan Fatah, termasuk soal gelang persahabatan yang sempat jadi simbol kedekatan mereka. Harry memperhatikan reaksi Akila dengan tenang, mencoba memahami tanpa perlu menunjukkan rasa cemburu. Ia percaya, masa lalu tetaplah masa lalu, dan yang terpenting adalah posisi Akila sekarang. Tak lama setelah itu, Michael mengajak Harry berbicara lebih serius di sudut ruangan yang lebih tenang. Wajah Michael menunjukkan bahwa ada hal besar yang selama ini ia simpan. Ia merasa sudah waktunya Akila mengetahui kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Bagi Michael, ini bukan sekadar rahasia keluarga, tapi hak Akila yang tak boleh lagi ditunda. Ia meminta pendapat Harry, bukan hanya sebagai kekasih Akila, tapi sebagai seseorang yang paling dekat dan memahami kondisi mentalnya saat ini. Harry menyadari keputusan ini bukan perkara ringan. Mengungkap identitas orang tua kandung bisa mengguncang perasaan siapapun. Mereka sepakat bahwa yang terpenting adalah menyiapkan mental Akila terlebih dulu. Bukan sekadar menyampaikan fakta, tapi memastikan ia merasa aman, dicintai, dan tidak kehilangan siapapun setelah kebenaran itu terungkap. Malam itu, tanpa banyak kata, dua pria itu menyatukan tekad untuk menjaga hati Akila sekuat mungkin. Di sisi lain, suasana berbeda terjadi ketika Fatah bertemu Bled. Pertemuan itu terasa seperti kejutan kecil yang tak terduga. Fatah dengan santainya mengajak Bled berjalan bersama, seolah hanya ingin menghabiskan waktu tanpa beban. Namun di balik sikap santainya, ada niat besar yang ia simpan. Fatah perlahan mencoba membuka hati nurani Bled, mengingatkannya pada jati diri yang selama ini ia tutupi. Sedikit demi sedikit, sikap Bled mulai melunak. Ada keraguan yang terlihat di sorot matanya, seakan pertahanan yang ia bangun mulai retak. Fatah ingin Bled berani mengakui siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia adalah Haruna, adik Harry, yang seharusnya kembali ke keluarganya dan meninggalkan jalan yang keliru. Prosesnya tentu tidak instan, tapi malam itu menjadi awal yang menjanjikan. Sementara itu, Mohan dan Zara punya misi berbeda. Mereka menemui Rama untuk membahas Devon. Rama sudah lebih dulu menaruh curiga bahwa Devon berkaitan dengan keluarga yang berbahaya. Kecurigaan itu tak bisa dianggap sepele. Mohan dan Zara mencoba menyusun potongan informasi yang ada, memastikan apakah Devon benar-benar menjadi ancaman atau hanya terjebak dalam situasi yang lebih besar darinya. Di tempat lain, Bu Anita terlihat duduk di teras kafe, sebuah lokasi yang jarang ia datangi. Kehadirannya membuat anak-anak yang biasa nongkrong di sana, termasuk kelompok yang dikenal dengan sebutan anak 9 ilmu, merasa heran. Bu Anita bukan tipe yang datang tanpa tujuan. Ia tengah mencari informasi dari Vicky, yang diyakini cukup dekat dengan Devon. Bu Anita mendapat tugas penting untuk membawa Devon pulang ke keluarganya. Namun sebelum itu, ia harus memastikan keberadaan Devon dan memahami situasi sebenarnya. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia tahu, setiap langkah yang salah bisa memperkeruh keadaan.
Maka malam itu ia memilih mengumpulkan informasi secara perlahan, menyusun strategi dengan hati-hati. Malam yang dimulai dengan makan malam hangat dua keluarga itu ternyata menyimpan banyak pergerakan di baliknya. Ada rahasia yang siap diungkap, identitas yang menunggu pengakuan, kecurigaan yang mulai terkuak, dan hati yang perlahan dilunakkan. Semua berjalan bersamaan, membentuk satu rangkaian cerita yang semakin dalam dan tak terduga.